Alhamdulillah wa syukrulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma. Quran surat Al-Imran 164. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad mannallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Estu atau sungguh Allah telah memberi karunia yang besar kepada orang-orang yang beriman tatkala Dia mengutus di kalangan mereka seorang rasul dari diri mereka. Yatlu alaihim ayatihi, Dia bacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan Dia mengajarkan kepada mereka Alkitab dan hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, dan sebelumnya mereka dalam keadaan kesesatan yang nyata. Satu kenikmatan yang besar, nilainya sangat tinggi. Allah menurunkan Al-Quran dan mengutus Rasul, sehingga manusia hidupnya jelas dasar, jelas cara hidup, dan jelas tujuan. Hidup yang berkualitas adalah hidup yang jelas dasarnya, jelas cara hidupnya, dan jelas tujuannya. Banyak orang yang hidup dasarnya tidak jelas, tujuannya tidak jelas. Karena itu cara hidupnya pun tidak jelas. Kemudian Rasul itu bacakan ayat-ayat Allah, Al-Quran, yang menjadi tuntunan hidup. Pernah saya sampaikan 5 tujuan Al-Quran itu. 1. Tauhid. Maka dalam Al-Quran ayat-ayat mengenai tauhid itu sangat banyak, bertumpu kepada la ilaha illallah. Selain itu disebut syirkun, kufrun, nifakun. Juga urusan ibadah, karena ibadah berfungsi menghidupkan tauhid. Ibadah tanpa tauhid kering, hampa, tidak ada makna. Akidah tauhid tanpa ibadah sama kering juga. Kaitan dengan Ramadan, sabda Rasul dengan ringkas, man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Kaitan dengan qiyam Ramadan, man qoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbi.
imanan sebagai dasarnya dan ihtisaban dalam pelaksanaannya, apik dengan penuh perhitungan. Caranya diterangkan dalam Quran, kemudian diperagakan, dicontohkan oleh Rasulullah. Ini satu kenikmatan yang besar. Di agama lain pun puasa ada, tapi dasarnya bukan iman, dan caranya pun tidak seperti cara yang dari Allah. Aturan-aturan saum dari Allah tidak ada unsur kedoliman sedikit pun. Karena itu manusia jangan mendahului putusan Allah dan Rasul. Jika pikiran dan rasa manusia ikut, nah di situ ada unsur kedoliman itu masuk. Kalau dari Allah tidak sama sekali. Ada yang pingsan siang hari bulan Ramadan. Waktu ditanyakan kenapa pingsan? Karena dari kemarin tidak makan. Kenapa tidak makan? Karena waktu buka saum ketiduran. Nah, muncul dari pikiran, kalau pas buka saum ketiduran tidak boleh makan sampai besok lagi. Akhirnya pingsan. Lalu turunlah ayat Quran. Allah mengetahui kamu telah berkhianat terhadap diri kamu. Padahal tidak ada aturan begitu. Rek ketiduran rek ente pokok nama dari mulai maghrib sampai terbit fajar silahkan makan, minum dan bercampur. Jadi jelas di sini kalaulah manusia ikut campur pasti di situ ada unsur-unsur kedoliman, ada hak yang dirusak. Tapi dari Allah tidak ada. Karena itu janganlah aturan dari yang Maha Tahu dicampuri oleh aturan manusia yang tidak tahu itu. Dan juga di kalangan para sahabat ada pikiran selama Ramadan tidak mau campur dengan istrinya, dianggapnya tidak layak. Karena bulan Ramadan bulan suci. Ini juga sama, oleh Allah ditegur. Karena keperluan itu harus terpenuhi. Turunlah ayat Fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum. Sekarang campurlah. Makan minumlah. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Nah di situ, ini mungkin terpengaruh oleh agama lain karena agama lain itu puasanya siang malam. Lebih lama puasa lebih hebat. Dalam Islam bukan begitu. Inilah catatan. Rasul bacakan ayat-ayat mengenai ibadah. Di antaranya ibadah saum itu. Dan umat Islam menghadapi saum itu dengan kesiapan, siap melaksanakan perintah. Dasarnya iman dan cara pelaksanaannya apik ihtisaban. Jangan ada campur aturan dari manusia. Allah Rasul bacakan. Dan di bulan Ramadan beliau bertadarus dengan Jibril. Ayat Quran yang sudah turun beliau bacakan di hadapan Jibril. Kalau ada yang terlewat, beliau bertadarus.
dan didorong sekali untuk bertadarus di bulan Ramadan agar ada nilai-nilai lebih yang didapatkan. Wa yuzakihim, Rasul berusaha membersihkan jiwa manusia, membersihkan jasad manusia, membersihkan harta manusia, membersihkan ibadah manusia terus bertahap. Saya tulis di buku, dulu saya juga mengalami lah. Sehari sebelum Ramadan teh mandi di Kuramas, ku jarami menangah duruk tanah teh. Iya. Termasuk orang tua juga sama melakukan itu. Setelah diungkap, digali, apa ada tidak aturan itu? Ternyata tidak ada dalam Quran, dalam sunnah. Jadi kalau mau mandi silakan, tapi jangan dikaitkan dengan Ramadan. Mandi sehari sebelum puasa itu adanya di agama Hindu kan. Nah, di sini terjadi pencampur adukan. Perlu dibersihkan. Sebab jika dianggap ini bagian dari agama, sementara dari Allah tidak ada. Ini harus dipertanggungjawabkan. Karena itu saya dan yang lainnya terus menyampaikan hal ini. Karena banyak yang belum tahu. Kemudian muncul lagi dari pikiran, Ramadan itu bulan suci, karena itu harus bersih memasuki Ramadan dari dosa dengan sesama manusia. Kemudian saling memaafkan. Kenapa saling memaafkan setahun sekali? Hari saling memaafkan boga dosa mah iraha we. Cuma tidak ada dalil khusus untuk itu. Inilah ya, ihtisaban, kita coba apik sesuai dengan peraturan Allah dan berharap nilai dari Allah. Di bulan Ramadan hendaklah dijaga nilai-nilai luhur. Bukan karena waktunya sama saja dengan bulan yang lain. Tapi di situ ada ibadah. Sebulan lamanya Allah tetapkan di bulan Ramadan, yaitu ibadah saum. Dengan membaca Quran, maka akan meningkatlah kehormatan umat Islam. Karena Quran itu kehormatan bagi umat Islam. Ketika umat Islam jauh dari Quran, berarti jauh dari kehormatannya. Itu di surat Asy-Syura ada ya. Wa innahu ladzikru laka wa liqaumika. Sesungguhnya Quran itu kehormatan bagi kamu dan kaum kamu. Jadi ada tambahlah pendekatan diri kepada Al-Quran itu. Dibaca, dikaji. Dan saya pernah menyampaikan supaya ada hasilnya. Bisa saja 6-7 orang ngariung khusus we namahan hafalan sasurat. Pamanya surat As-Samsu. Yang apal darwe eta sabulan mah selesai Ramadan ada hasilnya tambah sasurat. Bapak Ibu sudah mengalami Ramadan aya 40 kali. Berarti 40 sasurat nu apal. Ya, kalau caranya seperti itu. Tadarus itu mana ya? Baqiya asarhu ada bekasnya. Jadi 5an genepan surat etawe tamat terus beres Ramadan tambah sasurat. Nah begitu. Beres Ramadan lapur diwae. Ini salah satu tadarus. Atau bisa juga pamannya
Di bulan Ramadan tiap subuh hanya 30 menit, 15 menit, coba dibongkar dalil di Bulughul Maram saja. Apa wudhu kita sudah sesuai? Itu lah beres Ramadan wudhunya sesuai. Begitu juga sholat, kan tidak akan sekaligus, bertahap. Ya, bertahap penyesuaian itu, dan Allah sangat sayang kepada orang yang mau melakukan perbaikan. Nah, ini cara diantara, silakan, tapi itu pilihan, silakan. Kumacana Ustaz mun hayang hafal Al-Baqarah moal hafal dengan sabulan itu panjang teuing. Nu ponok wae pan teh minang poho deui. Qad aflaha man tazakka, aya pan qad aflaha man zakaha. Bisa wae teh nyimpang. Nah, ini salah satunya. Atau yang lainnya terserah itu. Inilah ya satu cara menambah hafalan, menambah kualitas. Kemudian dalam Quran surat Ar-Ra'd diterangkan, afamay ya'lamu annama unzila ilaika min rabbika al-haqqu kaman huwa ma. Apakah sama orang yang tahu sesungguhnya yang diturunkan kepadamu Muhammad dari Tuhanmu al-haqqu yang benar, tidak ada yang salah, lafadznya, susunannya, dan maknanya begitu tinggi. Ngeunah we urusan di jero pipiluun make jeung minta dihapus. Itu kan Kristen dia itu. Ikut-ikutan urusan di dalam rek nanaonan ieu teh. Ngajakeun pisan ngoromongna teh. Iya. Malah yang disebut muslim juga ngomongnya sudah mulai tidak benar ini. Ya. Jika tenu kitu mah ku DKM nya ku menteri urusan toa kasida pisan. Masih banyak urusan besar yang harus dibereskan. Cuma pertanyaannya sih apa sih dan siapa di belakangnya itu? Ya. Muncul lagi. Ketika kita mengkritisi dengan keras, dianggap saja radikal. Kan mereka yang radikal tuh. Ini kan satu keberanian luar biasa. Ayat suci umat Islam mesti ada yang dihapus segala macam, disesuaikan dengan keinginan mereka. Bayangkan ngomongnya Kristen nih, itu kan kurang ajar ini ya. Kalau yang ngomongnya umat Islam, sok atuh tunjukkan yang mana kita bicara. Ini ngomong nanti luar. Kalau mau kita ngomong juga yang mereka juga hapus semua. Gitu kan. Tapi kita tidak ngomong begitu. Ya. Tapi ada kalanya disudutkan lagi. Nah inilah ya. Sebenarnya ada apa ini? Sekarang wajar umat Islam mulai ngomong lah ya. Apakah orang yang tahu bahwa itu kebenaran dari Allah sama dengan yang buta? Ketika yang buta mengusulkan agar diberi warna merah. Kata yang buta, imah teh cenah mun diberi cat beureum halus ceuk nu lolong. Iya. Meni alus senanya katingalina pemandanganana alus. Nah, ceuk nu lolong. Keukeuh hayang lalajo main bal. Ngeta ditungtun ku baturna. Ke lamun gol asup toel tak urang. Asup gol teh nya alungkeun kopiah cungkir dari toel. Pejo kopiahna teangan heula. Kebenaran aya manuk ngaliwat ngising kana taknak pisan dar surak jungkir.
kekeh hayang ngalajo film kelamun rame gelut toel cenah urang bejaan ngilu koprok rame nya aya nu ti tukang rek nginjeum eta bensin rek ngaroko noel cok keprok we rame. Aduh, apa sama orang yang tahu dan orang yang buta? Lalu apa mau diterima? Usul dari yang buta agar memberi warna merah atau kuning. Wa kaqolihi afaman wa'adnahu wa'dan hasanan fahuwa laqihi kaman mata'nahu mata'al hayati dunya. Suma huwa yaumal qiyamati minal mukhtarin. Apakah sama orang yang Allah janjikan kebaikan dengan orang yang Allah ancam, dan dia pada hari kiamat akan dihadirkan. Inilah ya, bagi tambahan Quran tidak ada kekurangan. Kita merasa tidak enak jika ada ayat-ayat yang harus dihapus, yang ngomongnya dari luar lagi. Kita tidak akan melakukan itu. Justru kita akan mempertahankan. Makanya di sini juga diantaranya perlunya ada yang hafid itu. Ketika ada upaya pengurangan penambahan diketahui itu. Ada yang hafid, kemudian juga ada yang fikih. Ketika ada orang-orang yang menyimpangkan maknanya akan ketahuan juga. Inilah tugas-tugasnya. Dan di sini diharapkan kejujuran agar umat tidak tersesat. Kemudian yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Diajarkan kitab dan hikmah. Karena dengan ilmu meningkat ya nilai, dengan ilmu tertibnya hidup itu, dengan ilmu tidak tersesat. Karena itulah Rasul mengajarkan yu'allimu humul kitaba wal hikmah. Dan Rasul mendorong lahirnya orang-orang yang mau mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Beliau bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Yang terbaik di antara kamu adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ada yang bisa mengajarkan Iqra, jalanlah. Itu bagian dari amal soleh. Ada yang mengajarkannya tahsinnya, silahkan. Ada yang mengajarkan tarjamahnya. Ada yang mengajarkan tafsirnya. Ada yang mengajarkan ahkamnya. Banyak ya, sekali keilmuannya. Silakan laksanakan menurut kemampuan yang ada. Balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Jalan itu pahalanya besar. Karena masih banyak yang sudah tua juga belum bisa baca Quran. Ya, saya pernah sampaikan contohnya pensiunan minta kepada saya dikirim ustadz untuk mengajar baca Quran. Saya pikir untuk anaknya, dagis pensiun. Tapi tong rea omong cenah ustadznya isi naon. Itu cing budak bapak diajar maca. Isa nih cenah abdi cenah. Bapak geuningan cing bapak salat pan biasa. Udah ngapalkeun cenah sakitu we nu apalna bacaan salat. Mata mun dititah ngimaman teh geus paur we cenah. Tibatan kudu ngimaman mah kajen di tukang we cicing cenah. Kumaha cing lamun dipaksa kajen nyekal we kana janela. Oh gitu, sok atuh saya kirim, saya utus 6 bulan itu. Langsung syukuran bisa maca Quran. Belum bagus mah tajwidna tapi sudah bisa baca. Itu nikmatnya karasana meureunna, nikmat Ustaz. Aduh, saya dapat kenikmatan besar bisa baca Quran. Cangkang itu supermi dipulung daya huruf Arab.
dibaca padanya teh halal tuh. Eta sakitu benih bunga teh bisa maca. Iya, syukuran. Betapa besar ini jasanya sehingga orang bisa baca Quran. Karena itu saya sering mendorong asatidah jalan, laksanakan. Daerah-daerah yang belum bisa kita usahakan supaya bisa baca Quran. Nah begitulah ya. Kenapa? Karena supaya mereka meningkat dengan tuntunan Quran itu. Sebagaimana bisa beramal, mengamalkan jika tidak mengerti. Nah ini bertahap saja ya. Maka satu kenikmatan yang besar yang tadinya gelap menjadi terang. Eta teh nikmat. Keur poek brai we caang meuni bunga paneta teh. Sinilah Allah bukakan bagi mereka, singkirkan kegelapan, cahaya dimunculkan. Bertahap. Wal fajri, demi waktu fajar yang memulai membelah kegelapan malam. Terus pengelegaan, caang. Subuh kene mana sebatna teh carang cangtihang. Tapi tos kaya katingali kelemeng mah ngan acan jelas mah. Nah gitu. Alah cenah itu gelang emas. Ari rek dicokot sieun taeun. Da caja tinggalkeun sieun gelang emas. Nah gitu pande teh. Nah, biarlah tunggu sampai terang heula tuh. Nah gitu, terus caang sampai seperti tengah hari. Dibawa oleh Rasulullah sampai kepada tingkat keemasan Islam. Tengah hari. Nah, dari situ kan mulai matahari itu bergeser ke sebelah barat terus we gitu. Ari ayeuna geus magrib deui atawa karek jam 5. Cahaya ini ya. Kelihatannya sudah mulai melemah lagi cahaya ini. Apakah sudah magrib atau masih sore? Nah, inilah yang harus kita pikirkan. Kadang-kadang kita tidak memikirkan apakah cahaya Islam ini masih kuat atau sudah lemah. Tanggung jawab kita bersama. Ya. Terakhir ini, dalam pelaksanaan segala aturan Allah, yakinilah sudah sempurna aturan itu dan adil. Watammat kalimatu rabbika sidqan wa'dan. Sudah sempurna, beres kalimah-kalimah Tuhanmu, ajaran sidqan, benar, adlan, adil. Tidak ada kebohongan dan tidak ada kedoliman. Siapa yang melaksanakannya maka ia akan mendapatkan keridhaan Allah. Manittaba ridwanallah bima syara'ahu pastahaqqa ridwanallah wa zazila sawabihi wa ujira min wabili qabi. Inilah yang dijanjikan oleh Allah. Kaitan dengan saum Ramadan tinggal berapa hari lagi? Iya, 14 hari lagi. Kemarin diadakan musyawarah besar. Ya, kalau nanti ada pemberitahuan begini. Menurut perhitungan Persis tidak mungkin terlihat kalau kurang dari 4 derajat. Itu tidak mungkin secara ilmu, tapi sekali ngaku wae dibenarkan lagi. Sementara melihat lebih kuat daripada menghitung. Tetapi kan yang melihat itu mesti disumpah, benar tidak? Nah,
Ada tanggal-tanggal kritis lah istilahnya. Muhammadiyah Wujudul Hilal lebih dulu. Lalu Mabim yang 5 negara itu menetapkan 2 derajat. Kita 4 derajat. Apa mungkin 3 hari tanggal hiji? Nah gitu. Untuk tanggal kritis kita ikutlah. Nah sekarang Mabim yang 5 negara itu menetapkannya 4 derajat ikut Persis. Karena secara ilmu itu yang bisa diterima. Imkanur ru'yah itu. Sementara kita mundur dulu. Karena melihat ada tanggal kritis itu. Orang itu mundur lah itu. Nah ternyata Mabim menetapkan 4 derajat. Nah ini kemarin itu. Apa mesti kita berubah lagi? Waktu itu saya tanyakan apakah penetapan 4 derajat ini mulai 1 Muharram? Kalau 1 Muharram sudah tidak ada persoalan. Kita tidak akan mengubah. Tapi kalau penetapannya mulai Ramadan, ini kan mesti dihitung lagi. Kalau penetapan 4 derajatnya di bulan Ramadan. Nah gitulah ya. Akhirnya sepakat Dewan Hizbah menyatakan penanggalan ibadah mah itu putusannya ulil amri. Ini catatan tuh. Seperti di zaman Rasulullah ada yang lapor, ya Rasulullah saya melihat hilal. Lapor kepada Rasul. Nah, Rasul menetapkan putusan. Disumpah dulu, benar kamu muslim? Nah gitu. Setelah mengaku iya, Rasul menyatakan besok saum. Jadi penetapannya oleh ulil amri. Nah, karena itu kita tidak usah repot lah. Nanti ada putusan dari ulil amri. Bisi onos we. Kus ngagodog entog. Ari pek teh saum teh geuning tanggal 3 tuh. Nyakeun bae lah heulanan. Ka ibu-ibu tatong riweuh. Teu aya dalilna munggah kudu jeung daging entok teh. Ya, ini catatan. Kemudian juga saya aturkan jazakumullah khairan katsira. Perjalanan lancar dan alhamdulillah ada acara-acara tambahan yang positif. Kemarin itu juga datang dari Pamekasan, dari Pasuruan dan itu hadir. Ya, kemudian juga ada pelantikan PC bidang jamiah melanjutkan pelantikan pimpinan wilayah di Jogja. Saya langsung ke Brebes. Jadi alhamdulillah perjalanan lancar dengan nilai-nilai positifnya. Dan masuk ke kelas menyampaikan jamiah. Dan disitulah dialog. Karena di Bangil itu lebih menonjol pesantrennya. Sementara jamiahnya kurang. Nah itu didorong alhamdulillah. Kami aturkan jazakumullah khairan katsira kepada semuanya yang telah membantu. Dan dari dana itu juga ada sisa. Ini digunakan untuk pelaksanaan Dewan Hizbah di bulan Ramadan. Tiap jam 5 sore atau menjelang buka akan tayang selama Ramadan. Nah dana yang ada lebihnya itu dipakai itu. Lihat saja nanti di bulan Ramadan ya tiap hari insya Allah. Nah begitulah kami aturkan jazakumullah khairan katsira kepada semuanya dalam keadaan lancar dan kami bisa berkomunikasi langsung dengan Bangil berulang. Dan juga sebagai persiapan akan diadakan sidang lengkap Dewan Hizbah di bulan Juni. Iya. Satu di antara agendanya adalah batas-batas penghormatan terhadap keluarga Nabi. Itu satu diperlukan karena sekarang sudah mulai kultus kepada yang mengaku Habib. Habib mengaku turunan Nabi. Itu turunan Nabi menelo batuing di Indonesia. Leuheung kitu mah nu irungna mancung eta anu teu mancung ge ngaku turunan Nabi.
Dan ini kan mesti diselesaikan ya, mesti dibereskan. Sejauh mana yang dikhawatirkan sekarang sudah mulai kultus, tindakannya sudah tidak sesuai lagi. Ini diangkatnya. Kedua, insya Allah kami akan mengangkat hukum bela negara itu seperti apa dan bagaimana caranya. Kacau ya ini. Semuanya ngaku bela negara, sugan teh bela hari pek teh nyarokot gitu. Iya. Jadi kalau bahasa lainnya mau menghidupkan Indonesia atau rek ngadon hirup di Indonesia. Nah, itu kan ya. Kumaha maksudnya Ustaz lah nu kitu we teu ngarti gitu. Ini saja ya, mudah-mudahan kita selamat dan bisa melaksanakan saum sebagaimana mestinya ya. Tentang doa Allahumma salimni li Ramadan itu doa hadisnya. Kalau mau berdoa doa saja tapi jangan menetapkan redaksi itu khusus untuk Ramadan. Nah itu doa ya. Ya.